Oke, halo. Readingan ini untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke? Dan untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke? Aquarius, main energy, Aquarius. Three of Cups, Hangman, the Tower, the Lovers, Two of Cups. Wow, this is very strong, huh? Okay. And the Empress. Aquarius. This is a very, very, very strong feminine energy. Ingat ya, readingan ini bisa vice versa. Bisa ini buat kamu atau orang yang dekat dengan kamu. Aku ngerasa this something to do with strong feelings. Very strong energy. Kita lihat dulu. King of Pentacles and Three of Cups. Aku ngelihat ada mungkin ini kamu atau orang yang dekat dengan kamu. Aku ngelihat di sini ada ini King of Pentacles. Aku ngelihat si King of Pentacles ini orangnya kaku, ya, tapi dia orang yang stabil. Dan aku melihat menarik. Bentar ya. Entah kenapa begitu aku ngeluarin kartu Queen of Swords ini, aku ngerasa ini kartu ibu. Kartu ibu. So, aku ngerasa si King of Pentacles ini menyukai si Empress. Dia benar-benar fall in love with the Empress. But aku ngelihat Queen of Swords ini adalah ibunya si King of Pentacles. So satu dan lain hal, aku ngelihat hubungan ini mungkin tidak direstui oleh ibunya si King of Pentacles. Aku ngelihat dia meninggalkan hubungan ini. Jadi aku ngerasa dia ini orang lama sih. Dia meninggalkan hubungan ini sangat terpaksa. Karena banyak sekali beban yang dia tanggung. Yang dia bahkan saat itu merasa ini aku ngeliat ada dua skenario ya.
Skenario yang pertama dulu. Aku ngerasa dia meninggalkan hubungan itu dengan sangat berat hati. Karena pada saat dia meninggalkan, bahkan dia nggak mau ngelihat lagi gitu. Karena kalau dia ngelihat lagi, dia akan sedih. Because deep inside, this King of Pentacles really love this Empress. Ini masih skenario pertama. Dan aku melihat si Empress ini punya traits atau sifat yang luas, yang apa ya, very emotionally open. Sedangkan si King of Pentacles ini orang yang kaku gitu loh, kaku untuk mengeluarkan perasaan. Bukan berarti dia tidak merasa ya. Orang yang tidak mampu mengeluarkan bukan berarti di dalamnya dia tidak punya. Dan aku ngerasa dia merasa dia salah mengambil keputusan. Saat dia meninggalkan si Empress, dia merasa saat itu mungkin juga karena banyak beban dari keluarga yang mungkin yang tadi aku bilang ibunya mungkin tidak suka dengan si Empress. Otomatis itu beban ya buat si anak. Kalau orang tua tidak menyenangi pasangan dia, bener nggak? Dan mungkin juga karena banyak keributan, karena mungkin salah paham, karena mungkin ya salah satunya juga mungkin karena si King of Pentacles ini juga orang yang tidak bisa untuk atau belum bisa untuk berekspresi, mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Jadi kemungkinan besar terjadilah salah paham. Yang pada akhirnya ribut hebat. Dan saat itu secara impulsif, mungkin juga ya orang kalau udah stres, sudah depresi, ya punya kecenderungannya kan ngambil jalan yang paling gampang ya. So pada akhirnya si King of Pentacles mengambil jalan yang ya udahlah, gue ngikutin nyokap gue aja deh. Toh gue juga sama dia misalnya berantem dulu gitu. Dan saat itu dia menganggap untuk dia single itu adalah jalan yang terbaik saat itu. Karena aku ngeliat di sini kemungkinan masalahnya itu makin menggunung dan ditambah lagi kalian mungkin banyak ributnya juga. Selain dia punya masalah di keluarganya, masalah mungkin ya karena ibunya nggak suka sama si Empress ini, jadi itu kan jadi pikiran ya gitu. Dan dia coba terusin pacaran sama si Empress, tapi ya si Empress sama dianya nggak dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. So saat itu si King of Pentacles mengambil kesimpulan kalau gue memutuskan ini adalah jalan yang terbaik saat itu. Dan berjalannya waktu, dia mencoba, kalau aku ngeliat dia mencoba untuk bukan mendua ya, tapi mencoba untuk mencari yang lain. Aku ngeliat di sini ada mencoba, ada mungkin minta dikenalin sama temennya atau mungkin cari sendiri. But aku ngeliat di sini ada kemungkinan dia mencoba. Dia mencoba bukan berarti dia sudah tidak punya rasa sama si Empress, tapi karena dia ngerasa dengan si Empress ini berat gitu. Jadi buat dia, well, it's better for me to maybe find someone else gitu. Tapi yang aku lihat
perasaannya tidak pernah keluar dari si Empress ini, gitu loh. Mau dia ketemu sama berapa orang pun, dia selalu membandingkannya dengan si Empress. Gitu loh. Dia selalu membandingkannya dengan si Empress. Dan sekarang aku ngelihat kondisinya adalah dia merasa dia menginginkan kembali si Empress. Dia merasa dia sudah salah mengambil langkah. Tapi dia masih bingung bagaimana caranya. Namun dia nggak tahu bagaimana caranya. Karena masalah yang ada ya masih sama kan ya, yang dimana si Queen of Swords ini tidak merestui. Kalau skenario keduanya sih aku ngelihatnya cukup simple, dimana sebuah mungkin rumah tangga atau sebuah hubungan yang sudah tidak ada keharmonisan, sudah sangat berbeda pandangan, sudah sangat masalah yang terjadi berulang-ulang dan apa ya, tidak diselesaikan, dan akhirnya aku nggak tahu ini siapa yang mencoba mencari jalan pintas ya. Tapi yang aku lihat di sini kalau misal ini untuk skenario kedua, di sini adanya orang ketiga. Ada orang ketiga yang dimana yang jadi masalah adalah si orang ketiga ini berhasil mengambil hati si King of Pentacles. Karena mungkin rumah tangganya sudah tidak harmonis, banyak percekcokan, dan sampai di satu titik sudah tidak mau sudah saling menyalahkan dan tidak ada yang mau berubah. Dan kalau memang ini sebuah rumah tangga yang terjadi, aku sih ngelihatnya ini udah sangat sulit dibenahi, sudah sangat sulit karena salah satu hatinya sudah tidak di situ lagi kalau aku lihatnya. Tapi sebenarnya aku tidak suka ngomongin tentang perselingkuhan atau walaupun itu banyak terjadi ya, atau orang ketiga. Tapi balik lagi ya, kalau yang gituan sih harus coaching ya, jelas, karena harus tahu masalahnya dengan jelas dulu. Ya intinya adalah kalau untuk skenario yang pertama tadi ada rasa penyesalan, ada rasa keinginan untuk kembali, tapi nggak tahu gimana caranya. Dan kesendirian ini sangat menyakitkan, merasa kehilangan, merasa sangat menyesal karena pernah mengambil langkah yang mungkin tidak dipikirkan panjang, atau mungkin si King of Pentacles ini berpikir coba aja dulu gue begini, atau coba aja dulu gue gitu, mungkin nggak akan terjadi seperti ini, yang kayak akhirnya dia lepas dan gue merasa gue masih mencintai dia, gue nggak bisa sama orang lain. Itu yang dipikirin dan dirasain. Aku ngeliat dia mencoba, si King of Pentacles ini mencoba, bukan tidak mencoba, dia mencoba. Tapi selama perjalanan dia untuk mencoba, dia tidak merasa connect, dia tidak merasa ada chemistry yang pas. So pada akhirnya dia merasa menyesal telah mengambil satu keputusan yang mungkin ya bukan cuman keputusan yang disesali, tapi kenapa dulu gue tidak terbuka, kenapa dulu gue nggak sharing apa yang gue pikirkan, apa yang gue rasakan, sampai akhirnya semua gue tahan sendiri dan gue nilai sendiri, yang pada akhirnya terjadi misunderstanding. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke, so seperti biasa, untuk lihat ke depannya bagaimana hubungan itu antara King of Pentacles dan si Empress ini,
Kita lihat di video lanjutannya, yang bisa kalian beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.